Surat penting turun, isinya terkait kepastian mekanisme pencairan bantuan sosial tambahan. Apakah terkait bantuan sosial BLT El Nino? Kemudian dan juga ada surat instruksi langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terbaru. Siap-siap KPM pilihan akan diwawancarai. Simak bocoran pertanyaan pendamping sosial. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang surat penting turun, isinya terkait kepastian mekanisme pencairan bantuan sosial tambahan. Apakah terkait bantuan sosial BLT El Nino? Kemudian juga ada surat instruksi langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait siap-siap KPM pilihan akan diwawancarai. Simak bocoran pertanyaan pendamping sosial. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Dan juga dukung channel Naura Vlog hingga 100.000 subscribe. Nanti kita akan bagikan 3 kaos edisi Naura Collection kepada penonton setia yang beruntung. Dan juga nanti di akhir periode bulan Desember 2023 atau tepatnya di malam tahun baru 2024, kita juga akan bagi-bagi giveaway dengan total ratusan ribu rupiah kepada penonton setia yang sudah subscribe, like, komen, dan share, dan menonton hingga akhir setiap video terbaru dari kami. Terima kasih yang selalu setia, semoga teman-teman semuanya rezekinya lancar, amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Nah, sahabat sosial, dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang ada surat, tepatnya 2 surat penting ya sahabat sosial bagi keluarga penerima manfaat PKH dan juga BPNT. Nah, surat resmi tersebut apakah terkait penyaluran bantuan sosial BLT El Nino atau bantuan sosial lain? Nah, nanti kita akan bacakan surat resmi tersebut ya sahabat sosial. Jadi dengarkan baik-baik karena isinya sangat penting sekali, terutama bagi penerima manfaat baik itu PKH dan juga BPNT agar mengetahui informasi terbaru yang tentunya datangnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita langsung saja untuk membacakan surat resmi yang pertama ya teman-teman. Jadi surat resmi tersebut adalah bukan terkait bantuan sosial BLT El Nino teman-teman ya, yaitu terkait bantuan sosial, yaitu kepastian mekanisme bantuan tambahan untuk KPM PKH dan BPNT. Surat resmi tersebut ditunjukkan atau turun pada tanggal 7 Desember 2023. Kemudian sifatnya penting. Kemudian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tentunya perihal penyaluran bantuan pangan alokasi bulan Desember 2023. Surat resmi tersebut ditujukan bagi camat di Kabupaten Ngawi berdasarkan surat dari PT Yasa Arta Trimanunggal tanggal 7 Desember 2023 disampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial cadangan pangan alokasi bulan Desember 2023 di Kabupaten Ngawi sebagaimana jadwal terlampir hingga tanggal 19 Desember 2023. Sehubungan dengan hal tersebut melalui kewenangan saudara agar menginformasikan dan memerintahkan desa atau kelurahan untuk melakukan hal sebagai berikut. Untuk poin yang pertama teman-teman, yaitu pemerintah desa atau kelurahan menerima surat panggilan dari PT Yasa Arta Trimanunggal yang ditunjukkan kepada penerima bantuan pangan atau CBP. Selanjutnya memverifikasi dan validasi calon penerima bantuan perihal kelayakan
atau ketidaklayakan dikarenakan sudah mampu atau pindah keluar kota atau meninggal tanpa ahli waris, dan juga data ganda dan tidak ditemukan. Kemudian poin yang kedua, menginformasikan kepada calon penerima bantuan pangan CBP yang terverifikasi layak untuk mengambil bantuan sosial sesuai jadwal terlampir dengan membawa KK asli, EKTP asli, dan juga surat undangan asli dari PT Yasa Arta Trimanunggal pada saat pengambilan bantuan sosial. Kemudian poin yang ketiga, menginformasikan kepada calon KPM yang berhalangan hadir atau meninggal dunia, maka penyaluran dapat diwakilkan anggota keluarga dan wajib namanya tercantum dalam satu kartu keluarga atau KK dengan menunjukkan dokumen asli, EKTP dan KK yang bersangkutan. Jadi artinya bisa diwakilkan ya apabila berhalangan hadir ataupun ada anggota keluarga yang meninggal. Jadi dalam satu KK tersebut bisa mengambil bansos tersebut ya, asalkan membawa EKTP asli dan KK asli. Kemudian poin yang keempat teman-teman adalah apabila penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui dikarenakan sudah mampu atau pindah keluar kota, meninggal dunia tanpa ahli waris, dan data ganda atau data tidak ditemukan, maka dapat dilakukan penggantian penerima bantuan pangan dengan mengikuti ketentuan dari PT Yasa Arta Trimanunggal sebagaimana surat terlampir. Jadi artinya sahabat sosial, apabila misalkan teman-teman semuanya sudah mendapatkan surat undangan ya, baik itu dari PT POS ataupun dari PT Yasa Arta Trimanunggal, namun dalam ketentuannya misalkan dicairkannya pada hari 10 Desember 2023 jam 9 pagi contohnya. Kemudian hingga 2 hari, 3 hari tidak diambil bansos tersebut. Jadi pihak desa berwenang untuk mengalihkan bantuan beras tersebut ke penerima yang lain. Contohnya ada masyarakat miskin yang tidak menerima PKH dan BPNT, itu juga bisa menjadi alokasi pengalihan bantuan sosial yang harusnya didapatkan oleh KPM PKH BPNT tersebut, namun dalam 3 hari ataupun dalam kurun waktu yang ditentukan tidak mengambil bansos beras tersebut. Jadi jangan menyalahkan pihak desa apabila tiba-tiba bantuan sosialnya sudah dialihkan ke yang lain, karena memang bantuannya tidak diambil pada waktu yang ditentukan. Jadi paham ya teman-teman? Kemudian poin yang kelima adalah untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan lamanya antrian, agar pemerintah desa dapat menyusun jadwal pengambilan berdasarkan kepala dusun, RT, RW dengan mengacu pada jadwal yang ditetapkan oleh PT Yasa Arta Trimanunggal. Jadi tentunya dengan adanya jadwal yang sudah ditentukan untuk mengurangi kerumunan ataupun antrian yang panjang, baik itu di PT POS ataupun di kantor kelurahan. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan, maka langsung datang ke PT POS ataupun kelurahan yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Apabila jam 9 pagi ya datang setengah 9 misalkan, agar nanti ketika jam 9 sudah dipanggil, teman-teman sudah ada di tempat. Jangan sampai kecewa nanti tiba-tiba kelewat waktu, kemudian sudah dialihkan ke yang lainnya ya. Kemudian kita ke informasi yang kedua ya. Tadi sudah kita bacakan ternyata terkait bantuan sosial beras 10 kg ya, agar difahami bagi teman-teman semuanya. Karena banyak juga subscriber ataupun di media sosial menyatakan bahwa kenapa beras dialihkan ke yang lain. Nah, ternyata surat resmi tersebut diturunkan agar KPM bisa mengetahui ya. Kemudian terkait informasi yang kedua, surat penting juga yang diinstruksikan dari Kementerian Sosial terbaru, siap-siap KPM pilihan akan diwawancarai. Simak bocoran pertanyaan pendamping sosial. Jadi terkait surat resmi yang kedua ini dari Kementerian Sosial adalah terkait pemberitahuan pemantauan pelaksanaan program Keluarga Harapan ya, yang isinya adalah intinya monitoring dan evaluasi dengan cara wawancara KPM pilihan. Jadi tidak semua KPM ditanya, misalkan dalam satu wilayah ada satu pendamping sosial, kemudian beberapa keluarga penerima manfaat akan ditanya ya, tentunya random ya atau pilihan. Kemudian akan ditanya terkait bantuan sosial PKH tahap yang ketiga, alokasi bulan Juli, Agustus, September ya, tentunya lewat PT POS ya. Digunakan untuk apa? Misalkan teman semuanya adalah penerima manfaat jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Kemudian
Apakah uangnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan seperti membayar SPP, membeli seragam, ataupun membeli sepatu yang berkaitan dengan pendidikan, atau malah justru tidak sama sekali, misalkan contoh untuk membayar hutang ataupun untuk membeli beras dan sebagainya. Jadi tidak sesuai porsinya. Nanti apabila memang keluar dari koridor mendapatkan pendidikan, bantuan sosial PKH pendidikan, namun beberapa persen pun tidak masuk ke dalam anggaran pendidikan, maka ya nanti akan dievaluasi oleh pendamping sosial tersebut ya. Karena memang bantuan sosial Kementerian Sosial adalah apabila menerima bansos komponen pendidikan ya ditujukan untuk pendidikan. Kemudian untuk lansia ya tentunya untuk pemberdayaan lansia tersebut. Jadi paham ya, gunakan bantuan sosial sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan komponen masing-masing. Seperti itu. Nah, itulah informasi terkait pada hari ini teman-teman. Ada 2 surat resmi, yaitu dari kantor desa dan juga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Semoga teman-teman paham. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.